Australia ancam keamanan Indonesia. Den Haan terkait dukungan kemerdekaan Papua Barat. Militer Australia bisa menjadi ancaman keamanan Indonesia untuk jangka panjang selain dampak perang dingin antara AS dan Tiongkok ASEAN. Sebagian besar masalah keamanan Indonesia saat ini tidak berasal dari konflik geopolitik, melainkan dari sumber tradisional berupa ketidakstabilan internal akibat terorisme, separatis, konflik etnis, dan agama. Namun masalah tersebut dalam jangka panjang bisa berubah. Makalah ini kemudian menerbitkan berjudul Ancaman Keamanan Eksternal Jangka Panjang Indonesia oleh Future Direction International, sebuah lembaga penelitian strategis independen internasional yang berbasis di Australia. Dilansir kabarterkini.com dari laman FDI, makalah dari analis aset riset untuk program penelitian Samudra Hindia dari Den Haan itu adalah bagian kedua dari seri apotik yang sama. Analis ini telah melihat beberapa kemungkinan dari perspektif kekhawatiran Indonesia terkait ancaman keamanannya yang kemungkinan timbul dalam jangka panjang di masa depan. Mengenai ancaman dari Australia, diakui bahwa meskipun tampaknya tidak mungkin dari sudut pandang Canberra, dari potensi kekhawatiran itu tetap ada. Kekhawatiran itu terutama berasal dari kecurigaan terkait tujuan strategis Australia di kawasan itu. Di antara beberapa pejabat Indonesia, tindakan masa lalu itu telah membenarkan kecurigaan terhadap Australia. Salah satu pejabat ini adalah mantan Komando Tentara Indonesia, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pada 2016, Gatot mendadak naik daun di dunia internasional lewat peringatannya yang sering tentang perang porsi melawan Indonesia. Gatot ketika itu menyatakan di hadapan para mahasiswa bahwa kemerdekaan Timur Timur merupakan bagian perang proksi Australia. Ini karena Australia diklaimnya berusaha mengamankan lapangan minyak Gitter Sunrise milik Indonesia. Menurut Den Haan, tidak jelas seberapa jauh kecurigaan tersebut dapat menyebar ke kalangan pejabat Indonesia, meskipun tampaknya tidak dapat yang berpandangan sekuat Gatot. Juga misalnya pada 2016 ketika Majen TNI Yudi Suastono menyatakan kepada Menteri Pertahanan Australia Mary Spainen bahwa Indonesia dan Australia cukuplah bersahabat. Hanya saja menurut Den Haan, dalam konteks saat ini terdapat beberapa tekanan geografis yang akan mengobarkan kecurigaan tentang ambisi strategis Australia. Bohan juga menulis dengan alasan bahwa dengan mengikuti tindakan Australia di timur Lorosai maka tidak akan pernah jaminan Australia atas kedaulatan Indonesia. Sebagaimana dicatat dalam Mahkamah Analis Strategi FDI sebelumnya, separatisme telah menjadi keamanan utama perhatian pemerintah dalam sejarahnya relatif singkat. Menurut Den Haan, pemerintah Indonesia pernah enggan untuk memberikan kemerdekaan Timor Lorosai. Hal ini karena Indonesia takut bahwa itu dapat menginspirasi pemisahan diri wilayah lainnya, terutama pergerakan di daerah kaya raya sumber daya alam seperti Aceh, Riau, dan Papua Barat. Selagi ancaman separatisme di provinsi-provinsi itu jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya, gerakan-gerakan itu untuk sementara waktu masih merupakan masalah keamanan jangka panjang. Pendekatan pemerintah Australia sejauh ini segala mengecilkan kekhawatiran seputar Papua Barat demi menghormati kedaulatan Indonesia dan menjaga hubungan bilateral kedua negara. Tekanan eksternal terhadap stabilitas ASEAN, stabilitas negara-negara yang tergabung dalam PBB juga telah menjadi prioritas bagi Indonesia. Beberapa ahli telah menyarankan bahwa keberadaan ASEAN selama ini telah memberikan kontribusi penting bagi keamanan regional dan selalu mendistribusikan setiap tantangan bersama. Menurut Murray Herbert, penasihat senior dari Wakil Direktur Program Asia Tenggara di Center for Strategic Washington AS berbicara dan membangun hubungan dengan setengah dari tantangan untuk memecahkan masalah. Tanpa lingkungan itu, kesalahpahaman antara negara-negara ASEAN berpeluang lebih besar untuk menciptakan gesekan regional. Beberapa faktor dapat menyebabkan pembubaran ASEAN antara lain akibat meningkatnya ketegangan politik antara China dan Amerika Serikat. Menurut Herbert, upaya Washington dan Beijing untuk mencari pengaruh di kawasan itu bisa mengatur perpecahan di antara negara-negara anggota ASEAN.